Rizky. Dan gue Karen yang akan menemani kalian semua selama 5 menit ke depan. Nah, untuk episode 6 bagian 3 ini, kita akan membahas tentang Hari Raya Syafuat. Hari ini kita juga akan terhubung dengan teman-teman youth nih secara virtual. Mereka akan menyampaikan pendapat mereka mengenai tentang Hari Raya Syafuat. Tapi tunggu dulu guys, hari ini kita juga akan ditemani oleh Bapak Penatua kita, yaitu Bapak Frankie Tombe. Nah, untuk apa lagi nih? Yuk langsung aja kita tanya ke teman-teman youth, menurut mereka apa itu Syafuat dan bagaimana kaitannya dengan Pesak. Syafuat adalah hari diturunkannya Torah di Gunung Sinai, yang merupakan 50 hari dari keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Juga merupakan 50 hari setelah kebangkitan Yeshua, di mana manusia dikeluarkan dari perbudakan dosa. Maka hubungannya antara Syafuat dengan Pesak adalah setelah Tuhan mengeluarkan kita dari perbudakan dosa, Tuhan memberikan pedoman dan penjaga agar hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Syafuat itu sering kita kenal itu dengan Pentakosta. Itu adalah hari di mana Tuhan memberikan Torahnya kepada Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Di perjanjian baru pun Syafuat ini menandakan turunnya Roh Kudus. Nah, hubungannya dengan Paskah atau Pesak itu adalah Torah ini diberikan Adonai atau Tuhan itu kepada bangsa Israel dan Musa itu setelah 50 hari setelah bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Itu dia pendapat dari teman-teman youth GKMI tentang Hari Raya Syafuat. Untuk lebih jelasnya lagi, kita tanya Om Frankie yuk. Om Frankie, apa itu Syafuat dan bagaimana kaitannya dengan Pesak? Hari Raya Syafuat disebut juga dengan Pentakosta dalam tradisi Kristen. Kata Yunani Pentakosta berarti hari ke-50. Syafuat juga artinya adalah perayaan minggu-minggu, memperingati pemberian Torah di Gunung Sinai yang diberikan kepada Israel, serta panen gandum untuk musim panas. Dan terjadi pada hari ke-50 setelah 49 hari penghitungan Omer, yang dimulai dari hari sesudah Paskah. Imamat 23 ayat 15-22. Torah mengajarkan bahwa Syafuat adalah hari raya besar dalam kitab suci, salah satu dari 3 hari raya yang diperintahkan oleh Adonai Elohim dalam Keluaran 23:14-17, Ulangan 16 ayat 16. Hari raya untuk ziarah di mana semua kaum laki-laki Israel pergi ke Yerusalem dengan membawa buah sulung sebagai persembahan yang akan mereka persembahkan kepada Tuhan. Hari Raya Syafuat menandai puncak dari penebusan, juga disebut Atzeret Pesach. Karena Eksodus dari Mesir dimaksudkan untuk mengarah pada pewahyuan di Sinai. Tujuan Paskah adalah pemberian Torah kepada bangsa Israel setelah mereka ditebus. Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir, sehingga mereka menjadi umatnya yang berharga, kudus, dan terpisah dari budaya pagan di sekitar mereka. Hari Raya Syafuat disebut juga sebagai hari raya pengumpulan atau hak-hak hatsir dalam Imamat 23 ayat 16. Yom HaKahal atau hari raya pertemuan dalam Ulangan 18 ayat 6. Atau hari raya buah sulung Yom HaBikurim, Bilangan 28 ayat 26. Tradisi dalam perayaan Syafuat adalah menyediakan makanan yang terbuat dari produk susu dan keju. Mereka belajar Torah semalam suntuk, tikun Leil Syafuat. Kemudian mereka membacakan bagian dari Megillat Ruth atau Kitab Ruth. Apakah hubungannya Syafuat dengan Pesak? Syafuat di Gunung Sinai merupakan gambaran pernikahan Ibrani antara mempelai laki-laki, dalam hal ini adalah Adonai Elohim, dan mempelai wanita, bangsa Israel, dengan memberikan Torah sebagai ketubah nikah di Sinai. Sebelum masuk dalam pernikahan ada pertunangan. Dalam tahap pertunangan, mempelai laki-laki menjanjikan apa yang didapat mempelai perempuan jika ia bersedia menjadi istrinya. Pertunangan ini digambarkan dalam Hari Raya Pesak dengan penebusan. Keluaran 6 ayat 5 dan 7, ada 4 bagian dari janji Adonai. Yang pertama, aku akan membebaskan kamu. Yang kedua, aku akan melepaskan kamu. Yang ketiga, aku akan menebus kamu. Yang keempat, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Keempat tahapan dan janji tersebut diimplementasikan dalam 4 cawan dalam jamuan seder Pesak. Seluruh bangsa Israel berdiri di Gunung Sinai dan menerima Torah. Awan padat di atas gunung sebagai kupah
diiringi suara shofar, guru, dan kilat serta api yang menyala-nyala. Elohim menuliskan 10 firman sebagai ketubah nikah dengan jarinya. Keluaran 19 ayat 6-20. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Adonai akan kami lakukan. Lalu Mose pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Dalam kiasan lamaran, sang mempelai perempuan menjawab iya. Kemudian tahap selanjutnya upacara pernikahan. Israel sebagai mempelai perempuan. Hari Raya Shavuot atau Hari Pentakosta dalam Perjanjian Baru tertulis dalam Kisah Rasul 2 yang mengacu pada hari ke-50 setelah penyalipan Yeshua, ketika Ruach HaKodes, Roh Kudus turun ke atas para murid di loteng Yerusalem, dan ketika Simon Kefa pertama kali menyampaikan kebenaran keselamatan di Yerusalem dengan berani. Kisah Rasul 2 ayat 1-43. Ada ritual yang dilakukan oleh imam yang diperintahkan dalam Hari Raya Shavuot, yaitu melambai 2 roti gandum, tenufa stei halechem. Yang kedua, persembahan korban pendamaian, yaitu selamim. Kedua aspek pelayanan imamat ini digenapi dalam pengorban Yeshua yang lebih besar yang dibuat bagi kita. Terlebih lagi, sama seperti para imam di Bait Suci mempersembahkan bikurim sebagai buah sulung dengan menyatakan kesetiaan Elohim di depan mezbah. Demikian pula kita dipanggil untuk berjalan dalam roh dan menghasilkan buah roh, dan untuk mengabarkan pesan kasih setia Elohim bagi dunia ini. Terima kasih Om Franky atas pengertiannya. Nah, begitu teman-teman, jawaban untuk episode 6 part 3 5 Minutes Know pada hari ini. Kami menunggu interaksi dari kalian semua, baik kritik maupun saran, pertanyaan ataupun request untuk topik selanjutnya di kolom komentar. Acara ini juga dapat diakses melalui YouTube Kehilat Mesianik dan YouTube Youth and Creative GKRI. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!